Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ibu dosen Mailina Hadi, MPD, selaku pembimbing mata kuliah Logika Dasar Matematika. Dan selamat pagi juga untuk teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi prosedur pembuktian matematika. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sindria Kamaramadanti dari jurusan Tadris Matematika UIN 1 Tulungagung. Perkenalkan, nama saya Revi Mariska Maharani dari jurusan Tadris Matematika UIN 1 Tulungagung. Hani Afatul Rahimah, jurusan Tadris Matematika UIN 1 Tulungagung. Matematika merupakan ilmu pengetahuan dengan penalaran deduktif yang mengandalkan logika dalam meyakinkan kebenaran suatu pernyataan. Sedangkan pembuktian merupakan suatu proses validasi hukum matematika yang biasanya diberikan dalam bentuk argumen. Terdapat beberapa pembuktian dalam matematika, namun dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pembuktian menurut jenisnya dan pembuktian menurut metode. Pembuktian matematika menurut jenisnya dibagi menjadi 6, yaitu bukti kosong, bukti trivial, bukti eksistensial, bukti ketunggalan, bukti menggunakan pecah kasus, dan bukti menggunakan induksi matematis. Sedangkan pembuktian matematika menurut metode dibagi menjadi dua, yaitu bukti langsung atau konstruksi langsung, dan bukti tak langsung kontraposisi, serta bukti tak langsung kontradiksi. Pembuktian matematika menurut jenisnya. Yang pertama adalah bukti kosong. Misalkan bahwa hipotesis P dari implikasi jika P maka Q bernilai salah, maka implikasi jika P maka Q bernilai benar, karena pernyataan hanya mempunyai dua kemungkinan bentuk, yaitu jika salah maka benar atau jika salah maka salah. Yang keduanya jelas benar. Sebagai konsekuensinya, jika kita dapat memperlihatkan bahwa P salah, maka pembuktian teorema seperti ini disebut pembuktian kosong dari implikasi jika P maka Q. Contoh, dalam teori himpunan terdapat definisi diberikan dua himpunan A dan B. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari B. Ditulis A komplement B. Jika pernyataan berikut dipenuhi. Jika X anggota A, maka X anggota B. Suatu himpunan dikatakan himpunan kosong jika ia tidak mempunyai anggota. Buktikan himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan apapun. Bukti, misal A adalah himpunan kosong dan B himpunan sebarang. Kita akan tunjukkan bahwa pernyataan jika X anggota A, maka X anggota B bernilai benar. Karena A himpunan kosong, maka pernyataan P, yaitu X anggota A, selalu bernilai salah, karena tidak mungkin ada X yang mempunyai anggota himpunan kosong. Karena P salah, maka terbuktilah kebenaran pernyataan jika X anggota A, maka X anggota B, yaitu A komplement B. Karena B himpunan sebarang, maka bukti selesai. Selanjutnya yaitu bukti trivial atau trivial proof. Sesuai dengan arti trivial proof, yaitu bukti yang remeh atau bukti yang sepele, maka nilai kebenaran dari implikasi ini adalah jelas. Dengan kata lain, tidak perlu dibuktikan. Bila pada implikasi jika P maka Q dapat ditunjukkan bahwa Q benar, maka implikasi ini selalu bernilai benar, tidak peduli apapun nilai kebenaran dari P. Jadi, jika kita dapat menunjukkan bahwa Q bernilai benar, kita telah berhasil membuktikan kebenaran implikasi jika P maka Q. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut. Buktikan jika X lebih dari 2 atau X kurang dari min 2, maka X kuadrat lebih dari 4. Untuk membuktikannya, kita misalkan terlebih dahulu. P untuk X lebih dari 2 atau X kurang dari min 2, sedangkan Q untuk X kuadrat lebih dari 4. Setelah itu, kita hanya perlu membuktikan bahwa Q bernilai benar.
Karena pernyataan Xi yaitu X kuadrat lebih dari 4 selalu bernilai benar untuk setiap X bilangan bulat, secara otomatis kebenaran dari pernyataan ini terbukti benar berdasarkan bukti trivial. Berikutnya adalah bukti eksistensial. Bukti eksistensial ada dua, yaitu bukti konstruktif dan non-konstruktif. Bukti konstruktif yaitu kita dapat menunjukkan secara langsung keberadaannya, dan bukti non-konstruktif menunjukkan keberadaan dengan tanpa memberikan secara langsung. Contohnya sebagai berikut. Keempat, bukti ketunggalan. Dalam membuktikan ketunggalan, pertama harus ditunjukkan eksistensi suatu objek. Katakan objek itu X. Ada dua pendekatan yang dapat ditempuh untuk membuktikan bahwa X hanya satu-satunya objek yang memenuhi, yaitu diambil objek sebarang, katakan Y, maka ditunjukkan Y sama dengan X. Atau misalkan Y objek sebarang lainnya dengan Y tidak sama dengan X, ditunjukkan adanya suatu kontradiksi. Cara ini tidak lain menggunakan metode kontradiksi. Contoh, buktikan teorema ketunggalan identitas, yaitu unsur identitas suatu grup adalah tunggal. Bukti, misal E1 dikali E2 adalah identitas. Dari grup G ada E1 sama dengan E2. E1 dikali A sama dengan A dikali E1 sama dengan A. Setiap A anggota G. E2 dikali A sama dengan A dikali E2 sama dengan A. Setiap A anggota G. E1 sama dengan E1 dikali E2 sama dengan E2. Jadi E1 sama dengan E2. Selanjutnya, bukti menggunakan pecah kasus. Perhatikan bahwa kalimat P1 disjungsi P2 disjungsi dan seterusnya sampai dengan disjungsi PK implikasi Xi setara dengan kalimat P1 implikasi Xi konjungsi P2 implikasi Xi konjungsi dan seterusnya sampai dengan konjungsi PK implikasi Xi. Jadi, untuk membuktikan kalimat pertama, dapat dibuktikan setiap kalimat P1 implikasi Xi untuk I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya hingga N. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal yang tertera pada slide berikutnya. Metode pembuktian dengan induksi matematis. Prinsip induksi matematika dibagi menjadi dua. Yang pertama, induksi matematika lemah, dan yang kedua, induksi matematika kuat. Untuk induksi matematika lemah, prinsip ini dinyatakan dengan Pn adalah suatu pernyataan tentang suatu bilangan asli n, dan Q adalah suatu bilangan asli yang tertentu. Maka, bukti induktif bahwa Pn adalah benar untuk semua n lebih dari Q dilakukan melalui dua langkah. Yang pertama, tunjukkan bahwa PQ adalah benar. Yang kedua, langkah induktif, tunjukkan bahwa untuk K2Q bilangan asli. Jika PK benar, maka P dalam kurung K plus 1 tutup kurung juga benar. Dari dua langkah di atas, maka terbukti bahwa Pn juga benar untuk bilangan asli n lebih besar dari Q. Induksi matematika versi ini dikatakan lemah karena pada langkah induksinya mengasumsi Pn benar untuk 1n saja. Lemah di sini tidak berarti bahwa bukti yang ditampilkan kurang akurat. Selanjutnya, proses pembuktian induksi matematika kuat. Proses pembuktian ini adalah dinamakan kuat dalam artian bahwa dalam langkah pembuktian induktifnya kita memiliki lebih banyak informasi dibandingkan dengan pembuktian yang sifatnya lemah. Pembuktian matematika menurut metode. Yang pertama, bukti langsung atau konstruksi langsung. Metode pembuktian langsung adalah suatu proses pembuktian yang menggunakan alur maju, mulai dari hipotesis dengan menggunakan implikasi logik sampai pada pernyataan kesimpulan. Hukum-hukum dalam matematika pada umumnya berupa proposisi atau pernyataan berbentuk implikasi. Jika P maka Q, atau biimplikasi P jika dan hanya jika Q sama dengan
Jika P maka Q atau jika Q maka P, atau pernyataan kuantifikasi yang dapat dirubah bentuknya menjadi pernyataan implikasi. Contoh, buktikan bahwa untuk setiap X bilangan bulat genap, perkalikan sebarang bilangan bulat K tertentu dengan X merupakan bilangan genap. Bukti, misalkan X bilangan bulat genap sebarang dengan K bilangan bulat tertentu akan dibuktikan K X bilangan genap. X bilangan genap, X sama dengan 2P untuk setiap P bilangan bulat. Akibatnya, KX sama dengan K dikali 2P, sama dengan 2 kali K kali P. Berdasarkan sifat tertutup operasi perkalian pada himpunan bilangan bulat, maka terdapat bilangan bulat Q sehingga Q sama dengan K dikali P. Jadi KX adalah bilangan genap. Selanjutnya, bukti tak langsung menggunakan metode kontraposisi. Metode kontraposisi hanya dapat digunakan untuk kalimat implikasi. Untuk membuktikan pernyataan matematika berbentuk P implikasi Q, dapat dibuktikan dengan kontraposisinya, yaitu pernyataan negasi Q implikasi negasi P. Karena pernyataan P implikasi Q dan negasi Q implikasi negasi P ekuivalen atau setara, maka secara tak langsung P implikasi Q dapat juga dibuktikan dengan negasi Q implikasi negasi P. Untuk membuktikan P implikasi Q benar, dapat dilakukan dengan memisalkan negasi Q benar dan ditunjukkan negasi P benar. Dari negasi Q diperoleh negasi P benar, sehingga negasi Q implikasi negasi P terbukti bernilai benar. Untuk lebih memahami metode kontraposisi, dapat dilihat contoh soal yang tertera pada slide berikutnya. Untuk selanjutnya, kontradiksi. Dalam pembuktian kebenaran implikasi P maka Q, kita berangkat dari diketahui P dan min Q. Berangkat dari dua asumsi ini, kita akan sampai pada suatu kontradiksi. Suatu kontradiksi terjadi bila mana ada satu atau lebih pernyataan yang bertentangan. Contoh pernyataan kontradiksi. 1 sama dengan 2. Min 1 kurang dari A kurang dari 0 dan 0 kurang dari A kurang dari 1. M dan N dua bilangan bulat yang relatif primer, dan M dan N kedua bilangan genap. Sekian presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.